Pesan The Founding Father. Berkat Tuhan bukan untukmu sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudara. Mengerti? Kita jangan termakan ya suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin, negara Indonesia tidak mampu, orang Indonesia tidak bisa manage, pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua, kita nggak mampu bikin apa-apa. Itu adalah inferiority complex. Itu adalah minderwaardigheids kompleks yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara barat. Maaf saya harus bicara itu. Saya tidak anti asing. Saya dibesarkan di barat. Puji syukur padamu Tuhan. Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Karena dari dulu saya memahami sejarah bangsa Indonesia. Dari dulu kita selalu diadu domba. Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Dan kita bersatu. Dan Indonesia tenang. Dan Indonesia kuat. Dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Setiap 5 tahun pasti ada kekuatan-kekuatan negara-negara yang selalu menunggu dan berharap dan berjuang Indonesia rusuh. Ini sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajarkan kita untuk benci bangsa lain. Tidak. Berkat Tuhan bukan untukmu sendiri, tapi untuk seluruh anak bangsa. Pesan The Founding Father. Berkat Tuhan bukan untukmu sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudara. Mengerti? Salam jumpa kembali dengan saya, pendukung keras daripada Pak Prabowo Subianto. Mengapa saya mendukungnya? Karena semua programnya, semua apa yang ada padanya, itu saya benar-benar salut kepada dia. Mulai daripada menguasai sejarah Indonesia dari sebelum merdeka, dan sampai sekarang. Sejarah demi sejarah untuk menghancurkan Indonesia pun itu semua dia kuasai. Dari organisasi ini, organisasi itu, para elit ini, para elit itu. Ya. Dan ternyata mereka semua yang mau menghancurkan itu, yang kita tidak sadari bahwa mereka dimanfaatkan. Mereka dipakai oleh negara-negara superpowers itu sendiri. Ya.
Ya tentu masalah itu ya maaf yang kita curigai dari dulu dari Pentagon dan Uni Eropa. Kemudian masalah perekonomian kita untuk supaya kita tidak bisa keluar dari krisis kemiskinan dan kita tidak bisa keluar menjadi negara yang super power dan kaya raya, itu IMF yang mengatur seluruhnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara ya kita lihat bahwa Indonesia mulai ini kita lihat ini pilpres terakhir saja. Kalau kita lihat 2014, 2019 sama saja 2019 itu. Sama saja sampai ke 2024. Kita berbicara 2024 saja. Saya mengikutinya sejak di akhir 2022. Mulai pendeklarasian daripada Pak Prabowo Subianto oleh Partai Gerindra. Kemudian juga Anies oleh dari Nasdem dan koalisinya. Ya, sampai ke deklarasi daripada Pak Ganjar Pranowo oleh PDIP pada tanggal 21 April 2023. Nah, kita lihat itu. Saya sudah curiga sekali bahwa ini permainan mulai dari cybercrime, itu adalah cybercrime dari negara superpower yang memainkan ini. Menghasut ini, menghasut itu. Berkat Tuhan bukan untukmu sendiri. Baik saudara-saudara sekalian. Untuk jadi bangsa bagaimana kita Indonesia, melihat saudara-saudara, Prabowo Subianto itu akhirnya diterima baik di dalam negeri, ya, para musuh-musuhnya, para pengkhianat bangsa akan sadar. Yang berkhianat kepada dia itu akan sadar dan akan menyatu. Kita akan menyatu seperti di mana negara contohnya Rusia dan Cina dan juga Korea, antara Korea Utara dan Korea Selatan, Cina dengan Taiwan, itu diprovokasi terus diadu domba terus supaya perang. Tetapi mereka bilang kami adalah satu DNA. Ngapain mau perang? Ngapain mau dengar itu? Adu domba yang dilakukan oleh negara superpower itu sendiri demi kepentingan mereka. Itu. Kita di Indonesia akan seperti itu. Kita akan bersatu. Yang bermusuhan, marilah berteman kembali. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman itu terlalu kurang. Itu selalu diungkapkan oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo. Saya berbicara saja Pak Prabowo karena memang dia adalah tokoh pemersatu bangsa Indonesia dan juga akan menjadi tokoh pemersatu dunia, dan dia harus diakui karena dia mau persatukan supaya jangan ada perang lagi sebagaimana perang yang diprovokasi diadu domba Ukraina itu dengan Rusia. Yang rugi siapa? Yang rugi kedua negara. Yang paling rugi adalah Ukraina, di mana Ukraina rakyatnya sendiri itu bertebaran menjadi pengungsi di berbagai negara dan menjadi peminta-minta, menjadi pengemis. Kasihan, mereka punya harta benda semua habis di negaranya. Apakah kita Indonesia juga mau? Nah, ini adalah target daripada negara superpower itu sendiri yang mau memecah belah Indonesia menjadi negara-negara bagian. Jadi oleh karena itu marilah kita bersatu. Dan saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana dunia akhirnya mengakui Pak Prabowo, di mana Palestina saja Pak Prabowo yang paling berani, baru sebagai presiden terpilih, belum presiden resmi, dia sudah mampu dan berani berbicara di dunia internasional, di PBB, untuk supaya Palestina itu dimerdekakan. Ya, jadi semua bangsa-bangsa di dunia ini tidak boleh didiskriminasi. Baik, saya akan putar beberapa cuplikan menandakan bahwa Pak Prabowo itu sangat disegani dan sangat dicintai. وأعطي الكلمة الآن لفخامة رئيس
المنتخب لجمهورية إندونيسيا برابو سوبيان فليتفضل. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. We look with the world today with horror, dismay and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence to enforce the Convention of International Law. We call on the findings of the International Court of Justice to be enforced. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. Congratulations. Congratulations. Yours. Good to see you again. Prime Minister, new Prime Minister. I know. I am proud to see a new generation of the IISS carry on the Institute's strategic culture that we have created to generate facts, produce analysis, and exert influence on matters of war, power, and rules from an international perspective with an international composition and an international reach. Then it's an open the exchange of I'm going to attend that meeting, the ASEC meeting. I mean, Kita tidak mau diadu domba. Abu Subian فليتفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Majesty King Abdullah II of Jordan, Your Excellency President Abdel Fattah El-Sisi of Egypt, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency President Mahmoud Abbas of the State of Palestine. On behalf of the government of Indonesia, I would like to thank Jordan, Egypt, and the United Nations for convening and hosting this crucial meeting. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and Gaza. We look with the world today with horror, dismay and astonishment
at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law.